Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan memberikan sedikit studi kasus kelanjutan dari materi kemarin mengenai Linux Debian. Untuk materi kemarin kita sudah menginstalasi Linux Debian ya 9.6 Stretch. Jadi hari ini saya akan memberikan studi kasus agar kalian lebih paham mengenai apa yang akan kita kerjakan di next project kemudian. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan membuat namanya VoIP. Oke, di sini sedikit intermezzo. Apa itu VoIP? VoIP adalah Voice over Internet Protocol, adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media jaringan baik intranet maupun internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket dan tidak melalui sirkuit analog seperti telepon biasa. Dalam bahasa yang sederhana, VoIP adalah teknik untuk melakukan telekomunikasi pada jaringan internet atau internet. Jadi kesimpulannya, VoIP ini adalah jaringan telepon yang gratis yang bisa kita konfigurasikan melalui jaringan internet seperti itu. Selain murah, VoIP ini juga bisa kita implementasikan di sekeliling kita sih, seperti itu. Jadi kalau ada daerah yang tidak ada sinyal, bisa kita implementasikan di sana, taruh di desa-desa untuk membantu telekomunikasi di desa tersebut. Oke, seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita mulai praktek studi kasus pembuatan VoIP ini, sebelum kita studi kasus, haruslah kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Jadi apa yang akan kita kerjakan tertuang di topologi sebagai berikut ini. Oke, di sini. Nah, di sini saya sudah membuat topologi telepon gratis VoIP. Nah, di sini ada skema 1 dan skema 2. Saya buat topologinya seperti ini dikarenakan kalian ada yang mempunyai laptop, ada yang tidak mempunyai laptop. Jadi seharusnya di sini ada akses point, tapi akses pointnya saya ganti menjadi hotspot HP aja. Jadi peralatan yang harus ada, satu harus ada laptop, kedua harus ada HP, ketiga harus ada HP satu lagi. Seperti itu. Jadi ada laptop, ada HP, dan ada HP. Laptop untuk kita konfigurasikan server Linux Debian. HP yang ini untuk hotspot, nanti pengganti akses point kita gunakan HP yang ini. Selanjutnya HP satu lagi kita gunakan untuk pengujian. Nah, itu skema 1. Skema 2-nya ada laptop, ada HP, ada laptop. Seperti itu. Ada laptop, ada HP, ada laptop. Jadi di sini skema 2, laptop yang pertama untuk konfigurasikan Linux servernya, VoIP-nya kita konfigurasikan di sini. Untuk teleponnya kita gunakan untuk akses point. Saya kasihkan seperti ini dikarenakan kalian tidak punya akses point di rumah masing-masing. Jadi akses point-nya kita ganti menjadi hotspot HP aja. Plus di sini ada komputer atau laptop yang kedua, ini untuk klien nanti ya. Jadi kalian silakan pilih aja skema 1 atau skema 2. Ini bisa semua dipergunakan seperti itu. Oke ya, selanjutnya sebelum kita mulai, hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menentukan IP. Penentuan IP ini kita harus berdasarkan IP gateway hotspot HP. Dikarenakan kita tidak punya akses point, di tempat magang juga kalian tidak mempunyai access point kan. Nah, jadi kita gunakan barang-barang yang ada di sana aja yang kalian punya semua, yaitu HP. Jadi HP tersebut akan menjadi pemancar yang akan menyalurkan dari klien satu ke klien satu untuk saling bertelekomunikasi seperti itu. Jadi menentukan IP-nya berdasarkan IP gateway hotspot HP seperti itu. Bagaimana sih langkahnya? Oke, langkahnya sangatlah mudah. Pertama-tama kalian hidupkan dulu hotspot seluler HP kalian. Di sini saya sudah hidupkan.
Setelah itu coba kita lihat WiFi. Oke, di sini sudah ada. Nama hotspot tethering HP saya namanya Jay-Z. Nah, di sini matikan dulu datanya. Nah, jadi silakan masuk ke dalam tethering HP kalian. Yang saya masuk ya di hotspot selulernya namanya Jay-Z. Kalau sudah connect, nah, tugas kita selanjutnya kita klik kanan di WiFi, Open Network and Internet Sharing Setting. Nah, di sini kita lihat berapa sih IP tethering HP kita tersebut. Di sini klik Ethernet, di sini change adapter option, dan selanjutnya di sini kita pilih WiFi. Nah, WiFi ini, WiFi Jay-Z. Dikarenakan kita nggak gunakan kabel, kita gunakan sinyal WiFi. Untuk melihat IP-nya berdasarkan IP pokoknya, kita klik kanan aja di WiFi ini, klik kanan. Nah, di sini ada status, klik status. Selanjutnya di sini ada details, klik details. Tunggu sebentar. Di sini ada WiFi, di sini klik status, di sini klik details. Nah, oke. Di sini sudah kita dapatkan IP yang akan menjadi pokok server kita. Di sini IP-nya 192.168.43.142. Oke, dapat kita simpulkan IP gateway-nya ini di bawah. Jadi kita simpulkan IP yang akan kita gunakan. IP yang akan kita gunakan. Kita copy aja bisa. Coba. Oke, yang kita gunakan. Oke, banyak sekali. 192.168.43.1 itu IP yang menjadi pedoman kita. Seperti itu. Saya ulangi lagi. Untuk melihat IP yang akan kita gunakan, pertama-tama silakan konekkan dulu ke hotspot HP laptop kita. Kalau sudah connect, klik kanan aja, klik status, selanjutnya klik details. Nah, di sini ada IP 4-nya, IP versi 4-nya itu 192.168.43.1. Jadi ini pokok IP yang akan kita pedoman seperti itu. 192.168.43.1/24. Oke, selanjutnya langsung aja, tidak berpanjang-panjang kata, langsung kita setting servernya ya, seperti itu. Oke, pertama-tama di sini servernya ini kita setting dulu. Nah, silakan untuk server masuk dulu ke Oracle VirtualBox. Buka dulu VirtualBox-nya. Nah, di sini virtual yang saya namakan Debian Yuda. Di Debian Yuda ini saya langsung aja hidupkan. Nah, jadi nyambung antara materi pertama dan kedua ini. Materi pertama kita kemarin instalasi Linux Debian 9.6. Setelah selesai instalasi, biar nambah seru dan nambah minat untuk kalian, nah, saya kasihkan studi kasus membuat server VoIP ini. Seperti itu. Jadi kita sedikit belajar memahami alur jaringan komputer seperti itu. Oke, di sini sudah selesai root-nya. Ya, saya ulangi lagi, saya masuk menggunakan root karena aksesnya lebih full daripada user. Di sini loginnya root, passwordnya 12345. Oke, enter. Oke, sudah ya. Oke, langkah pertama IP-nya sudah kita dapat pedomannya tadi. Nah, langkah keduanya servernya kita sejenisin dengan pedoman IP tersebut. Jadi caranya klik bukan klik tapi diketik nano garis miring etc garis miring network garis miring interfaces. Oke, di sini kita ganti ininya. Kita edit aja nanti di sini nggak bisa menggunakan mouse ya, tapi menggunakan pure ketik
syntax. Jadi kita menggunakan mode CLI, jadi Command Line Enterprise. Jadi di sini auto env0 s3. Selanjutnya di sini if s3 init static. Nah, jadi IP-nya IP static seperti itu untuk yang di server. Sedangkan nanti yang di klien IP dynamic semuanya. Jadi IP DHCP. Oke, selanjutnya di sini address 192.168.43.1. Ini pedoman yang pertama tadi 43.1, akan tapi nggak bisa kita taruh 43.1, nanti akan bentrok, soalnya 43.1 punyanya gateway. Jadi 43 kita taruh 43.2 aja. Di sini netmasknya netmask 255.255.255.0. Selanjutnya gateway and dulu network itu ujungnya 0, jadi 192.168.43.0. selanjutnya gateway ujungnya 192.168.43.1. selanjutnya terakhir broadcastnya 192.168.43.254. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini kita sedikit belajar mengganti IP di Linux Debian. Jadi masuknya ke network interfaces auto NPO NS3. Apa sih ENP0 S3 ini? ENP0 S3 ini adalah LAN card kita, identitas LAN card kita. Untuk melihatnya nanti bisa menggunakan IP spacing seperti itu. Ini IPS ENP0S3 ini static, jadi kita menggunakan IP static yang dimana IP server kita 43.2 seperti berikut. Oke. Selanjutnya kalau sudah kita save aja, save-nya Ctrl X Y enter. Jadi save-nya tuh Ctrl X Y enter. Oke ya. Seperti itu, saya ulangi sekali lagi, untuk nge-save konfigurasi Ctrl X Y enter. Seperti itu. Oke, selanjutnya coba klik IP spacing. Apa benar identity LAN card kita NP0S3? Silakan ketikkan IP spacing. Enter. Oke. Di sana nampak ada di nomor 2 itu NP0S3. Nah, jadi memang benar LAN card kita tersebut adalah ENP0S3 seperti itu. Oke, selanjutnya kita clear dulu biar agar layarnya jadi hilang semua dan kembali ke pertama. Oke, selanjutnya kita setting result-nya nano spasi garis miring etc garis miring result titik conf. Oke, di sini kita masukkan name server. Nah, name servernya sudah ada. Jika belum ada name servernya, silakan kalian buat aja sendiri name server 192.168.43.1. Di bawahnya name server kembali ditaruh 8.8.8. Apa sih 8.8.8? 8.8.8 tersebut adalah IP dari Google seperti itu ya. Jadi name server yang pertama IP gateway dari server kita Linux kita. Name server yang kedua yaitu IP dari Google. Oke, selanjutnya kita save kembali. Save-nya itu menggunakan Ctrl X Y enter. Nah, seperti itu. Ctrl X Y enter. Oke, selanjutnya selesai untuk pembuatan IP. Sebelum kita menyelesaikannya, kita harus restart dulu biar IP-nya terkonfigurasi seperti itu. Jadi cara merestartnya itu garis miring etc garis miring init titik d garis miring networking spasi restart. Enter. Jika oke, artinya konfigurasi sudah berhasil. Untuk semakin berhasil atau memastikan IP sudah berubah, kita langsung aja reboot. Reboot itu restart. Enter. Tunggu sebentar, VirtualBox akan merestart. Seperti itu. Ini enterkan saja. Tunggu beberapa saat.
seperti ini. Ini tampilan awalnya, Debian login, masuk lagi menggunakan hak akses root. Enter, passwordnya 12345. Enter. Oke, sudah masuk lagi. Oke, selanjutnya kita cek apakah IP kita sudah berganti. Untuk ngeceknya itu gunakan perintah IP spasi A. Enter. Jika sudah berubah, di sini akan ada 192.168.43.2 itu menyatakan IP kita sudah berubah dan sudah terkonfigurasi dengan benar seperti ini.